Hai teman-teman, selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Hairul Damani, Bobi Setiawan, Nara Putra Emayanti, dan M. Dwi Setiawan. Dalam video kali ini, kami membahas buku Manajemen Sumber Daya Manusia karya Dr. Nur Aisyah, SEMM. Buku ini membahas bagaimana memahami teori dan praktik dalam mengelola manusia sebagai sumber daya strategis dalam organisasi. Kali ini kami membahas pada bab 7, yaitu penilaian prestasi kerja yang mencakup pengertian, manfaat, tujuan, dan metode penilaian kerja. Penilaian prestasi kerja adalah proses sistematis yang dilakukan oleh atasan untuk mengevaluasi perilaku, prestasi, potensi karyawan guna menentukan kebijakan berikutnya. Evaluasi ini harus dilakukan secara jujur dan objektif agar dapat mendorong karyawan lebih giat. Perlu diingat bahwa penilaian prestasi kerja berbeda dengan penilaian pekerjaan. Penilaian prestasi kerja menilai kinerja seseorang, sedangkan penilaian pekerjaan menilai nilai suatu pekerjaan bagi organisasi. Indikator penilaian prestasi kerja meliputi evaluasi perilaku dan prestasi, estimasi keberhasilan tugas, perbandingan dengan standar, pelaksanaan oleh pimpinan terhadap bawahan, dan hasil yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu adalah manfaat penilaian prestasi kerja. Manfaat penilaian prestasi kerja ini akan dirasakan oleh pegawai dan organisasi. Nah, bagi pegawai, hal ini dapat memberikan umpan balik untuk pengembangan karir mereka tersebut. Sedangkan untuk bagi organisasi, dapat membantu dalam pengambilan keputusan manajemen sumber daya manusia, seperti pelatihan, rekrutmen, promosi, dan sistem imbalan lainnya. Selain itu, sistem penilaian prestasi kerja juga memberikan manfaat praktis, yaitu yang pertama, sebagai dasar promosi, demosi, pemberhentian, dan penetapan gaji. Kedua, menjadi ukuran efektivitas program dan kegiatan kerja. Ketiga, sebagai dasar kebutuhan dan pelatihan. Keempat, meningkatkan motivasi dan kinerja. Kelima, sebagai alat memperbaiki job description dan sistem seleksi. Tujuan utama penilaian kinerja adalah evaluasi dan pengembangan dengan menghasilkan informasi akurat terkait perilaku dan kinerja. Metode penilaian kinerja karyawan terbagi menjadi 3 jenis utama, yaitu penilaian tidak sistematis, metode tradisional yang sistematis, dan penilaian berdasarkan tujuan bersama menggunakan manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objective. Penilaian tidak sistematis ini dilakukan secara kebetulan dan kurang konsisten. Misalnya, hanya ketika ada lowongan jabatan, sehingga hal ini kurang efektif dan berisiko. Metode tradisional sistematis dilakukan secara berkala dan sistematis, membantu pengambilan keputusan terkait promosi, demosi, dan transfer, serta pengembangan karyawan. Contoh sistematis tradisional meliputi yang pertama, ranking, yaitu membandingkan karyawan satu sama lain secara keseluruhan. Yang kedua, perbandingan karyawan dengan karyawan atau person-to-person comparison, membandingkan berdasarkan faktor-faktor seperti kepemimpinan dan inisiatif. Metode lain untuk melakukan penilaian dengan metode tradisional sistematis adalah yang pertama, grading, yaitu kategori prestasi dengan definisi jelas seperti baik sekali, memuaskan, dan kurang memuaskan. Yang kedua, skala grafis, yaitu penilaian berdasarkan faktor penting seperti kualitas dan kuantitas pekerjaan dengan kategori yang terdefinisi. Manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objectives merupakan metode yang melibatkan atasan dan bawahan bersama-sama menetapkan tujuan yang menjadi kriteria penilaian. Manajemen by objectives berfokus pada hasil dan pengembangan dengan ciri-ciri interaksi langsung antara atasan dan bawahan, penekanan pada tujuan spesifik dan menantang,
serta fokus pada hasil saat ini dan masa depan. Kemudian, kelebihan MBO adalah untuk meningkatkan motivasi dan memberikan evaluasi yang objektif. Sementara untuk kelemahannya, antara lain yaitu sebagai potensi konflik sasaran dan kesulitan menetapkan sasaran yang setara sulitnya. Dasar penilaian dan unsur yang dinilai, yaitu penilaian didasarkan pada uraian pekerjaan atau job description dan standar yang bisa berupa tangible, misalnya kualitas, kuantitas, waktu, biaya, dan intangible seperti perilaku, loyalitas, dan dedikasi. Unsur yang dinilai meliputi kesetiaan, prestasi kerja, kejujuran, disiplin, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, kepribadian, prakarsa, kecakapan, dan tanggung jawab. Kendala penilaian sering menghadapi masalah seperti halo effect, di mana penilai cenderung menilai berdasarkan suka atau tidak suka, bukan objektif. Faktor subjektif seperti hubungan pribadi, suku, atau golongan juga dapat mempengaruhi hasil penilaian. Kunci sukses evaluasi kinerja. Fokus pada perilaku bukan pribadi. Hindari pengaruh status atau prasangka. Hindari kesalahan penilaian. Menjadi pendengar aktif dengan bersikap komunikatif dalam memberi umpan balik. Gunakan banyak sumber informasi untuk validitas data, serta ingat bahwa evaluasi adalah proses yang berkelanjutan. Jadi, kesimpulannya adalah penilaian prestasi kerja adalah alat penting dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu untuk memastikan efektivitas, keadilan, dan pengembangan karyawan. Penilaian harus dilakukan secara terencana, objektif, dan berkesinambungan, serta menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.